فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita telah membaca perincian tentang hukum pembatal Islam yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum. Yang kalau dirinci itu menjadi 3 pembatal keislaman. Yang ketiga-tiganya berporos pada satu perkara sehingga mereka dihukumi kafir, yaitu apa? Syukran. Kenapa? Apabila seorang muslim jatuh pada salah satu dari 3 hal ini, dihukumi kafir atau dikatakan batal keislamannya. Karena hakikatnya mendustakan Al-Quran. Tayyib, ahsan. Karena hakikat ketiga perkara ini adalah apa? Mendustakan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegaskan hukum kafir bagi orang-orang kafir. Nah, Yahudi maupun Nasara dan seterusnya. Maka siapa saja kalau tidak mau mengkafirkan mereka atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka atau bahkan membenarkan agama mereka, berarti dia mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini kufur. Nah, makanya dalilnya kemarin ditambahkan. Tayyib. Wa man adzallamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Tayyib. Kemudian ayat kedua, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam wa kadzalika najzil mujrimin. Nah, kemarin kita masuk pada masalah yang disebutkan oleh pensyarah pada pembatal keislaman yang ketiga ini, yaitu tentang apa? Hendak akmal. Masalah yang kita ambil pertemuan terakhir. Tayyib, ahsan. Apa hukum orang yang mengatakan bahwasanya orang Yahudi dan Nasara adalah saudara kita seiman? Hukumnya apa? Tayyib. Nah, maka dia kufur dengan sebab perkataan tersebut. Nah, karena perkataannya perkataan kufur. Tayyib. Apabila dia jahil, dia tidak mengetahui hukum ini, maka diajari, diterangkan kepadanya kebenaran. Tapi kalau masih terus-terusan di atas hal itu, maka dia dikafirkan dan wajib untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaharui keislamannya.
Baik. Permasalahan kedua yang kita ambil apa, Abdul Hafidz? Taib, apa hukum mengatakan atau mengutamakan sebagian agama-agama itu di atas sebagian yang lain? Misalnya Nasrani, lebih bagus daripada Buddha dan seterusnya, dengan alasan karena mereka memiliki agama. Dalam hal ini kemarin dinukilkan jawaban dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya yang demikian itu tidak diperbolehkan. Wajib untuk kita meyakini semua agama kekafiran itu mereka di atas kekufuran. Dan semua agama kekafiran itu satu. Satu, yaitu agama kekufuran. Dan tidak boleh membenarkan sebagian agama atas sebagian yang lain, karena mereka semuanya satu di atas kekafiran. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam saja. Oleh karena itulah akhwan, juga cabang dari permasalahan ini yaitu seruan yang dimunculkan di berbagai negeri, yaitu seruan persatuan tiga agama yang dinamakan dengan apa? Wahdatul adyan. Dakwah wahdatul adyan. Dakwah untuk apa? Untuk mempersatukan agama-agama yang ada. Yang mereka maksud adalah agama-agama yang mereka katakan agama-agama langit. Agama-agama langit menurut mereka istilahnya yaitu Yahudi, Nasara, kemudian Islam. Nah, tiga agama ini yang mereka datangkan syubhat-syubhat, semuanya datang dari Rasul, semuanya juga memiliki kitab yang turun dari langit. Atau yang diturunkan dari langit, maka harus bersatu. Seruan ini akhwan adalah seruan kemurtadan. Seruan tersebut seruan kemurtadan sebagaimana ditegaskan oleh Lajnah Daimah. Kata mereka, inna da'wah ila wahdatil adyan in sadarat min muslimin fahiya tu'tabaru riddatan sarihatan an dinil Islam. Sungguhnya dakwah menuju persatuan agama-agama apabila muncul dari seorang muslim, maka itu dikategorikan kemurtadan yang sangat jelas dari agama Islam. Kenapa? Karena bertentangan dengan pokok-pokok akidah dan merupakan bentuk keridhaan terhadap kekufuran, dan ridha kepada kekufuran kufur. Dan juga membatalkan serta mendustakan Al-Quran yang menegaskan kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan ini fatwa para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya seruan kepada persatuan agama-agama yaitu antara Islam, Yahudi dan Nasrani ini merupakan seruan kemurtadan. Taib. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, beliau mengatakan riddatun zahiratun wa kufrun sarih. Kemurtadan yang sangat jelas dan kekufuran yang sangat gamblang. Taib. Dan Syekhuna Abdul Hamid Al-Hajuri hafizahullah ta'ala punya kitab khusus untuk membantah ini dengan judul Az-Zajru wal Bayan li Du'atil Hiwari wat Taqarrub Bainal Adyan. Celaan dan penjelasan bagi para dai
yang menyeru untuk berdialog dan mendekatkan antara agama-agama. Ini sampai di negeri-negeri Arab. Di Yaman saat itu juga santer. Diupayakan untuk apa? Untuk adanya hiwar, duduk bersama, bermajelis, berdialog, antar agama, dialog lintas agama. Adapun di negeri kita banyak. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Bahkan sampai-sampai apa? Pertukaran. Pastor masuk ke masjid menyampaikan ceramah atau Al-Quran masuk ke dibawa dibacakan di gereja-gereja. Tayyib, pertukaran dai, ini semuanya adalah apa? Dakwah kemurtadan. Jangan terkecoh dengan nama dan titel orang-orang yang menyerunya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada permasalahan ketiga. Qala syarih hafizahullah ta'ala mas'alatun yanbani ala takfiril kuffari ahkamun katsiratun nadhkuru minha ma yali. Nah, ini permasalahan penting. Kenapa? Karena dibangun di atas pengkafiran orang-orang kafir itu hukum-hukum yang banyak. Jadi menetapkan seseorang itu kafir, akibat setelahnya banyak. Kenapa? Karena dibangun di atasnya hukum yang banyak yang akan kita sebutkan, di antaranya beberapa hal berikut ini. Awalan, yang pertama, yajibu bughdul kuffari wa mu'adatuhum wa adamu muwalatihim hatta walau kanu min aqrabin nasi ilal muslim. Yang pertama, kalau sudah ditetapkan dia kafir, ya, sudah divonis hukum bahwasanya si fulan kafir, si fulan murtad secara ta'yin, secara person. Adapun yang kita pelajari masih apa? Secara hukum, hukumnya sudah mengatakan demikian, hukumnya demikian. Nah, kita membahas tentang hukum perbuatan atau hukum perkataan atau hukum suatu keyakinan. Paham? Adapun tentang orang per orang, ya ikhwan, kita nanti insyaallah setelah selesai syarah untuk pembatal Islam yang ketiga ini, kita baca ringkas tentang dawabit. Patokan-patokan yang butuh diketahui terkait masalah takfir, sehingga seorang tidak salah paham terkait masalah apa? Takfir ini. Kenapa? Karena dibangun di atas takfir, ya, pengkafiran ini hukum yang banyak. Yang pertama ini, wajib membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka serta tidak memberikan loyalitas kepada mereka, walaupun mereka itu adalah orang yang paling dekat kepada si muslim ini. Apakah itu ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, dan seterusnya. Dan ini telah kita lewati dulu dalam apa? Dalam pembahasan sebelumnya. Nah, ketika membahas tentang la ilaha illallah, wajibnya bara'ah. Taib, wajibnya bara'ah minasyirki wa ahli, juga ketika kita membahas apa? Asluddin wa qa'idatuh. Masih ingat Hamzah apa asluddin wa qa'idatuh? Di sana kita bahas panjang lebar tentang hal ini. Tentang masalah apa? Bara'ah, ya kan? Bagaimana membenci, harus adanya asal kebencian di hati. Kemudian bagaimana menampakkan kebencian itu. Nah, masih ingat? Matannya kalau hafal, nah, insyaallah hafal pembahasannya. Makanya matan akhwan dihafal, dipahami, karena apa? Matan itu ibarat magnet. Matan itu ibarat magnet untuk menarik faidah-faidah yang apa? Yang disampaikan, karena punya pengikatnya. Oh, ini di kalimat ini ada tambahan faidah demikian. Jadi
matan itu dihafal, dipahami. Apa asluddin wa qaidatuh? Coba dibaca lagi. Indah Badri. Baik. Nah, terkait asal yang kedua yaitu al-inzar anis syirki, peringatan dari syirik. Nah, kemudian mengkafirkan yang melakukannya. Nah, taib dan bara'ah dari pelaku-pelakunya. Nah, ini telah kita bahas di sana. Maka kita wajib untuk membenci orang-orang kafir dan tidak boleh memberikan wala, tidak boleh memberikan loyalitas, kecintaan, pertolongan kepada mereka. Taib, walaupun itu orang yang paling dekat. Dalil yang paling jelas dalam masalah ini indaka Iqbal, tentang wajibnya kita membenci mereka dan tidak boleh memberikan rasa cinta kepada mereka. Nah, ayat di akhir surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian dirinci, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, Naam, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau istri-istri mereka, dan seterusnya. Ini poin pertama. Jadi harus membenci. Thaniyan, yang kedua, mimma yabni ala takfiril kafiri annahu idza matal musyriku wal kafiru fa innal muslima la yatawalla janazatahu wala yudfanu fi maqabiril muslimin li'anna al-muslima la yatawalla janazatal kafir wala yaghsiluhu wala yukaffinuhu wala yahmilu janazatahu wala yushayyi'uha wala yahduru dafnaha. Di antara perkara yang dibangun di atas pengkafiran orang kafir itu bahwasanya apabila seorang musyrik dan seorang kafir itu mati, maka seorang muslim atau kaum muslimin secara umum tidak boleh mengurusi jenazahnya. Tidak boleh diurusi jenazah. Taib. Juga tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Nah, ini konsekuensi yang banyak dilanggar. Bahkan kalau di negeri kita atau di masyarakat kita terkadang sudah jelas-jelas dia murtad, ikut kristenisasi misalnya, ikut kristenisasi. Walaupun kalau acara tahlilan ikut tahlilan, acara kenduri ikut kenduri, pakai sarung, pakai peci, tapi hari Minggu pergi ke gereja. Nah, jelas kafirnya, jelas murtadnya, mati ya tetap saja ikut dikuburkan di pekuburan umum, karena kuburan umum, bukan pekuburan kaum muslimin. Kuburan desa, kuburan kampung. Nah, makanya seandainya ahli sunnah memiliki pekuburan sendiri, maka itu nikmah. Nah, sehingga mereka punya pekuburan kaum muslimin. Tidak pekuburannya tidak gabung dengan orang-orang yang murtad, juga tidak gabung dengan orang-orang yang meninggalkan salat. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin.
Kenapa? Li'anna al-muslima la yatawalla janazatal kafir, karena muslim itu tidak mengurusi jenazahnya orang kafir, wala yaghsiluh, tidak memandikannya, atau yughassiluh boleh, tidak memandikannya, wala yukaffinuh, dan tidak mengkafaninya, wala yahmilu janazatahu, tidak pula membawa jenazahnya, wala yushayyi'uha, tidak ikut mengiringi jenazahnya, wala yahduru dafnaha, dan tidak menghadiri penguburannya. Nah, tidak menghadiri penguburan, karena dia seorang kafir, tidak memiliki hurmah dan tidak memiliki hak atas kaum muslimin untuk diurus jenazah. Ini poin kedua. Faedah berkaitan dengan poin kedua ini, ada faedah saringan, yaitu yajuzu iyadatul maridhi minal kuffar min ajli da'watihi lil Islam. Sekarang kalau si murtad ini atau si kafir ini sakit, marid, dia sakit, boleh tidak ditengok? Boleh ditengok, tapi dengan tujuan untuk mendakwainya kepada Islam, agar dia bisa selamat dari kekufuran. Apalagi kalau dia orang dekat, kalau dia orang yang dikenal, untuk dia bertobat. Atau seorang yang meninggalkan sholat, datangi untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampunan dulu meninggalkan sholat. Semoga dengan sebab itu dia bisa selamat. Kalau mau menerima nasihat, masih bisa menerima nasihat, kemudian tumbuh taubat darinya. Ini penting. Wa yadullu ala dzalika, dan yang menunjukkan atas hal itu, ma jaa fi sahih al-Bukhari wa sunan Abi Dawud min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aada yahudiyan maridha wa da'ahu ila al-Islam fa aslama al-yahudi wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa mata ala al-Islam. Nah, kisah Nabi menengok seorang Yahudi yang sakit. Dan secara detailnya yaitu apa? Seorang anak Yahudi yang ketika hidupnya pernah berbuat baik pada Nabi. Ketika sakit parah menjelang kematian, Nabi menengok. Orang tuanya kafir. Kemudian Nabi menawarkan keislaman, mendakwainya kepada Islam. Si anak ini tahu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kecenderungan kepadanya. Kemudian menengok ke ayahnya, minta persetujuan. Ayahnya yang masih Yahudi mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Tahu, orang Yahudi ini tahu kalau yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak. Artinya dia menyuruh anaknya untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sayang kepada anaknya agar anaknya selamat, tapi dia tidak menyayangi diri sendiri karena kesombongan, karena hasad. Dia sendiri masih memilih di atas Yahudiyah, tapi menyuruh anaknya, kamu taati Abdul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia bersyahadah, membaca 2 kalimat syahadah dan mati di atas keislaman. Bila seseorang menengok orang sakit kemudian sampai seperti ini, ikhwan, dia mendapatkan fadilah yang sangat besar, menyelamatkan hamba dari hamba-hamba Allah dari kekekalan di dalam neraka. Dan ini juga salah satu fadilah dari menengok orang sakit, baik itu muslim, untuk dikuatkan, disabarkan agar bisa husnul khatimah, ataupun ahli maksiat agar dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan rasa harap untuk dia bertobat, jangan sampai putus asa dari rahmat. Ataupun seorang kafir dibuka peluang untuk dia masuk ke dalam Islam. Baik.
Adapun masalah takziah, kawan. Takziah atas apa kematian orang kafir. Takziah ini penting untuk dipahami. Takziah itu untuk yang hidup. Adapun untuk menghormati jenazahnya, untuk mengurus jenazahnya, mengiringi jenazahnya, itu telah kita ketahui tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk takziah kepada yang hidup, nah, agar yang hidup ini mengambil ibrah, yang hidup ini mengambil ibrah, baik, dengan apa, menasihati. Nah, semoga kamu tidak seperti dia yang mati di atas kekufuran. Nah, atau kasihan dia mati di atas kekufuran, mati di atas meninggalkan sholat. Nah, kematian bisa datang kapan saja. Demikian, maka ini diperbolehkan karena takziah itu bagi yang hidup. Ya, takziah itu bagi yang hidup, bukan penghormatan bagi yang mati, bukan. Beda dengan apa? Huduru janazati, menghadiri jenazahnya, mengiringinya. Taib. Permasalahan ketiga yang dibangun di atas hukum takfir, yaitu al-muslimu la yarithul kafir wal kafiru la yarithul muslim. Konsekuensi ketika, ikhwan, tidak ada saling mewarisi. Muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian pula orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Nah, karena itulah pada sebagian golongan yang mereka bermudah-mudahan dalam takfir ini, dia mengkafirkan orang tuanya. Ketika ditanya bagaimana orang tua, orang tua aku kafir. Nah, baik. Tapi ketika orang tuanya meninggal, dia minta warisan. Nah, ini tidak konsekuen. Nah, tidak konsekuen dengan apa hukum takfir yang dia tetapkan. Menunjukkan apa hukumnya dibangun hanya sekedar hawa nafsu belaka pada sebagian kelompok-kelompok yang bermudah-mudahan dalam takfir. Makanya ahli sunnati wal jamaah dalam perkara takfir, ikhwan, ini tidak ifrat, tidak pula tafrid. Mereka senantiasa pertengahan pada setiap permasalahan, tidak berlebih-lebihan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin, tapi juga apa? Tidak kemudian menolak penetapan hukum kafir bagi seorang muslim yang melakukan kemurtadan, seorang muslim yang melakukan pembatal keislaman setelah terpenuhi syarat dan dihilangkan penghalang-penghalang. Nah, ini konsekuensi ketiga, yaitu tidak saling mewarisi. Kenapa? Li'anna Allah qata'a as-silata bainahuma. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memutus hubungan antara keduanya. Wa yadullu ala dzalika ma jaa'a fi sahihain min hadits Usamah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak akan mewarisi orang kafir, demikian pula orang kafir tidak akan mewarisi orang muslim. Fal kufru min mawani'il irthi 'inda ahli al-'ilm. Sehingga sebab kekufuran merupakan penghalang saling mewarisi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk bisa mewarisi ada penghalang kekufuran, maka tidak bisa mewarisi. Di sisi ahli ilm ini jelas penghalang-penghalang untuk bisa menjadi apa? Pewaris, diantaranya kufur, atau diungkapkan ikhtilafuddin, perbedaan agama. Orang tuanya muslim, anaknya kafir, maka si anak ini walaupun cuma satu tok dia yang dimiliki, maka apa? Secara syar'i tidak mewarisi, ya. Baik, tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dan sebaliknya, orang tuanya kafir, anaknya masuk ke dalam Islam. Orang tuanya di atas agama Nasrani, anaknya masuk ke dalam Islam. Maka ketika orang tua mati, dia juga tidak mewarisi
harta ayahnya. Nah, rabi'an, konsekuensi yang keempat, la yajuzu an yuzawwajal kafiru min muslimatin li'alla yuftinaha fi diniha wa li'alla takuna tahta sultanih. Tidak diperbolehkan seorang kafir dinikahkan dengan wanita muslimah agar dia tidak memfitnahnya, yaitu apa? Menjadikan istrinya jatuh dalam fitnah dalam agamanya, dan agar seorang muslimah tidak jatuh di bawah kekuasaan seorang kafir. Makanya penting bagi para wali-wali untuk memilihkan putri-putrinya calon-calon suami yang betul-betul di atas Islam, bukan mereka-mereka yang meninggalkan salat, apalagi yang berada di atas agama kekafiran walaupun dia kaya raya. Khamisan minal ahkamil mutarattibati ala takfiril kuffar wujubul hijrati alal muslimi min biladihim. Fal muslim alladhi la yaqdiru ala idhari dinihi yajibu an yuhajira ila biladil muslimin. Di antara hukum-hukum yang menjadi konsekuensi dari pengkafiran orang-orang kafir yaitu wajibnya hijrah atas seorang muslim dari negara orang-orang kafir. Nah, dia tadinya di atas kekufuran kemudian masuk ke dalam Islam, maka dia muslim, berarti konsekuensi mengkafirkan mereka-mereka yang tidak masuk Islam, kafir asli, meyakini kekafirannya, maka dia harus keluar dari negeri tersebut jika tidak mampu menampakkan agamanya. Jika akan muslim yang tidak mampu untuk menampakkan agamanya, wajib untuk berhijrah dari negeri tersebut menuju kepada negeri kaum muslimin. Kama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu firaran bidinihim, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah bersama para sahabatnya untuk menyelamatkan agama mereka. Wa hadza idza kana al-muslimu yaqdiru 'ala al-hijrah. Ini apabila si muslim mampu untuk berhijrah. Li'anna alladzi la yastati'u al-hijrata ma'dzurun fi dzalik, dikarenakan orang yang tidak mampu untuk berhijrah maka dia diberi uzur dalam masalah ini. Baik. Sadisan, hukum yang keenam, mimma yatarattabu ala takfiril kuffar adamu bada'atil muslimi musyrikin wal kuffari bisalam. Hukum yang keenam dari hukum-hukum yang menjadi konsekuensi pengkafiran orang-orang kafir adalah tidak memulai orang musyrik dan orang kafir dengan salam. Nah, tidak memulai mengucapkan salam kepada musyrik atau kafir. Wa yadullu ala dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dengan salam. Hadis rawahu Muslim. Nah, maka ini juga penting apabila seorang hadir di majelis yang di situ heterogen, pendengarnya itu berbeda-beda, misalnya para pejabat, penguasa. Nah, tayyib berbicara, mengucapkan salam kepada yang hadir, maka tidak boleh dia meniatkan salam kepada apa? Kepada orang-orang kafir. Cuman sayangnya ikhwan, pada zaman sekarang bukan hanya sekedar meniatkan, tapi memang apa? Memberikan ucapan salam khusus. Dan ini musibah bagi para pejabat, wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk betul-betul menjaga agamanya. Jangan hanya karena jabatan, karena kedudukan kemudian dia rela mengorbankan akidah. Dalam permasalahan salam, akhwan, antara musibah yang dulu belum ada, kemudian muncul aturan para pejabat kalau mau melontarkan salam harus apa? Salam lintas agama.
ya assalamualaikum. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Hah? Apa itu? Hah? Banyak, semuanya dibaca. Orang apa? Salam sejahtera. Lain lagi apa? Hindu dibaca juga, ya kan? Semuanya dibaca. Salam agama masing-masing dibaca oleh apa? Seorang muslim yang ingin menyampaikan kalimat di hadapan para bawahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Bahkan dengan salam yang khusus pada agama mereka diucapkan. Na'udzubillah. Maka banyak-banyak kita bersyukur akhwan ketika terjauhkan dari musibah-musibah yang seperti itu. Kenapa? Karena konsekuensi menetapkan hukum kafir atas mereka, ya tak boleh kita mengawali untuk memberikan salam. Tayyib, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillah. Ingat-ingat ini 6, masih ada poin-poin lain. Tayyib. Subhanakallah wa bihamdika.